Baik, saya Bintang Amroh Qadir akan menjelaskan masalah atau ide, rancangan kontrol sistem, dan yang lainnya dari sistem kontrol dan monitoring kualitas air pada kolam ikan menggunakan logika fuzzy berbasis Arduino. Nah, masalah itu apa? Kontrol pada kualitas air pada kolam ikan, air tawar merupakan hal utama yang harus diperhatikan, baik ikan tawar konsumsi atau ikan tawar hias. Parameter kualitas air kolam ikan yang dapat dikontrol sebagai contoh adalah suhu dan amonia sebagai parameter yang bisa mempengaruhi berlangsung hidup dan pola hidup ikan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sistem kontrol dan monitoring kualitas air pada kolam ikan. Air tawar yang dapat membantu permasalahan tersebut. Sistem ini menerima hasil pembacaan sensor yang nantinya akan diolah dalam mikrokontroler menggunakan metode fuzzy untuk menentukan keluaran dari sistem. Nah, ini tujuan dan manfaatnya. Sistem kontrol dan monitoring kualitas pada kolam ikan menggunakan logika fuzzy berbasis Arduino memiliki tujuan dan manfaatnya. Nah, tujuannya itu pertama, menjaga kualitas sistem air. Nah, sistem ini bertujuan untuk memastikan kualitas air di kolam ikan selalu berada dalam kondisi optimal. Kedua, optimasi pemantauan, mengurangi kebutuhan akan pemantauan manual dengan menyediakan pemantauan kualitas air. Eh, Terus yang ketiga, deteksi awal masalah, yaitu mendeteksi perubahan kualitas air sedini mungkin untuk mencegah terjadinya masalah yang lebih serius. Terus manfaatnya, kesehatan ikan akan lebih baik dengan cara menjaga kualitas air yang optimal. Ikan akan lebih sehat, memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih baik, dan berkurangnya risiko penyakit. Terus yang kedua, peningkatan produktivitas ikan. Ikan yang sehat akan tumbuh lebih cepat dan lebih besar, yang akhirnya meningkatkan produktivitas ya, dan hasil panennya. Dan yang terakhir, penghematan biaya, yaitu mengurangi biaya operasional dengan mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Nah, di sini rancangan sistem kontrolnya eh, ada komponennya sendiri, ada microcontroller, sensor DS18B20, sensor MQ135I in, eh, DC pump, dan plan dan sumber tegangan. Nah, microcontroller sendiri atau Arduino-nya berfungsi sebagai pusat pengendali. Lalu sensor suhu digital yang digunakan untuk mengukur suhu air dalam kolam. Sensor MQ sendiri sensor yang digunakan untuk mengukur kualitas udara, tetapi untuk konteks ini diadaptasi mendeteksi parameter tertentu dalam air, yaitu amonia. Eh, DC pump atau pompa digunakan untuk sirkulasi air. Terus plannya yaitu dalam konteks ini diartikan sebagai kolam ikan dan sumber tegangannya menyediakan daya untuk mikrokontroler dan komponen lainnya seperti DC pump. Lalu alur kerjanya sensor DS18B20 ini mengukur suhu dalam kolam, lalu sensor MQ-nya mengukur kandungan gas berbahaya di dalam air, lalu diolah data oleh mikrokontroler eh, yang diterima oleh mikrokontroler atau Arduino dengan sensor yang tadi. Lalu data dari sensor kemudian diproses menggunakan algoritma logika fuzzy. Setelah dari logika fuzzy, pengendalian aktuator atau DC pump. Nah, DC pump ini dapat digunakan untuk mengatur sirkulasi air, menambah atau mengurangi volume air, atau menyalurkan air ke sistem filter. Dan yang terakhir adalah loop control, yaitu proses ini berulang dalam loop sehingga terus-menerus memantau dan mengendalikan kualitas air secara real time. Perkenalkan, nama saya Bintang Ilham Diardian. Di sini saya akan membahas algoritma kode yang digunakan pada sistem kontrol dan monitoring kualitas air pada kolam ikan menggunakan logika fuzzy.
pada bagian sebelum setup terdapat import library yang digunakan, ada inisiasi pin yang digunakan pada Arduino, inisiasi konstanta yang akan dipakai pada program, dan inisiasi nilai keanggotaan dari masing-masing input dan output fuzzy. Pada bagian ini juga terdapat fungsi pre-memory sebagai pemantau berapa memori yang masih terbebas saat program dijalankan. Terus pada point setup terdapat inisiasi pin mode, relay pin sebagai output, dan digital write relay pin high itu sebagai keadaan defaultnya. Pada bagian ini juga dimulai sensor temperatur DS18B20 untuk bekerja. Di sini terdapat inisiasi input fuzzy dan output fuzzy. Terus di sini juga dimulai inisiasi dari rule fuzzy yang akan digunakan. Pada point loop terdapat pembacaan sensor temperatur. Jika sensor temperatur sama dengan minus 127, yaitu error defaultnya, maka temperatur sensor belum siap. Dari fungsi ini, jika temperatur sensor tidak siap, maka program yang di bawahnya tidak berjalan dan akan balik lagi ke fungsi void loop. Terus di bawah ada pembacaan sensor amonia. Terus di sini ada memasukkan input fuzzy dari pembacaan sensor tersebut. Terus evaluasi fuzzy oleh Fuzzify. Hasil dari evaluasi tersebut akan disimpan dalam variabel timer pompa value. Terus jika timernya di atas 0, maka relay akan menyala dan program akan delay selama waktu timer pompa value tersebut. Jika delay sudah selesai, maka relay akan mati. Terus di bawah ada fungsi get ammonia. Di sini analog nilai pembacaan sensor akan diolah dulu sebelum menghasilkan nilai amonia yang dibutuhkan dalam program, yaitu ppm. Di sini juga nilai ppm dikali 1000 agar nilai fuzzy-nya integer. Oke, mungkin cukup dari saya. Bisa dilanjutkan kepada yang lain. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor yang digunakan, yaitu ada dua buah sensor. Yang pertama ada sensor MQ135 dan sensor DS18B20. Nah, oke. Lalu di sini juga kita menggunakan Arduino Uno R3 dan menggunakan satu buah relay. Satu buah relaynya ada di sini, dan untuk aktuatornya itu kami akan menggunakan satu buah pompa. Nah, oke. Oke, di sini sensor MQ135 ini yaitu sensor pendeteksi gas, yang dimana gas yang kami gunakan itu sebagai percobaannya yaitu amonia. Lalu untuk sensor suhunya kita menggunakan sensor DS18B20 itu yang probe. Nah, kenapa yang probe? Karena kita akan celupkan sensor tersebut ke dalam air atau agar bisa terdeteksi suhu yang ada di dalam air tersebut kayak gitu. Nah, lalu untuk Arduino ini adalah pembaca hasil codingan yang kita buat untuk menjalankan sebuah sistem ini kayak gitu. Nah, untuk aktuatornya si pompa ini tuh akan masuk ketika set point yang ada pada Arduino ini berjalan kayak gitu. Baik teman-teman, sekarang saya akan mencoba untuk menjalankan demo daripada alat yang sudah kami bangun. Di sini kalau bisa kita lihat untuk plan yang sudah kami bangun, ini sudah kami isikan dengan air jernih ya, atau air keran seperti biasanya. Nah, dan di sini belum kita masukkan untuk zat dari gas amonianya gitu ya, atau cairan amonianya.
Setelah itu nanti kita akan memantau untuk pembacaan gas amonia yang dibaca oleh sensor MQ-nya di serial monitor yang berada di dashboard Arduino IDE-nya. Kemudian nanti kita akan memasukkan perlahan sedikit demi sedikit dari zat amonianya. Kemudian kembali lagi kita akan membaca pembacaan data yang ada di Arduino IDE-nya. Kemudian untuk di yang saat ini yang sudah ada di plan kami ini, karena airnya belum tercampur dengan zat amonia, maka untuk pembacaan suhu yang berada di serial monitor Arduino IDE-nya terbaca sekitar 20 derajat. Bener ya? 28,06 derajat Celcius. Setelah ini kami akan memasukkan perlahan untuk si cairan cairan amonianya, teman-teman ya. Yang pertama-tama kita akan memasukkan cairan amonianya sedikit. Harus agak sedikit jauh-jauh teman-teman, karena ini banyak ininya ya, zat yang cukup berbahaya teman-teman ya. Makanya di sini sebagai proteksi pun saya menggunakan masker. Oke, kondisi saat ini sistemnya itu sedang melakukan proses atau outputan, dimana pompa itu menyala secara cepat, atau di sini kalau berdasarkan output serial monitor yang berjalan itu rule 1. Mari kita lihat rule 1, dimana rule 1 itu berjalan karena suhunya itu dingin dan kadar amonia itu kurang. Kita lihat dari serial monitor yang tadi, terlihat suhunya itu di sekitar 39, dan untuk kadar amonia itu 17. Nah, itu kalau kita lihat lagi ke variabel atau fungsi keanggotaannya sesuai, dimana untuk variabel fungsi keanggotaan dingin itu di range 0 sampai 25, sedangkan untuk amonia itu tadi itu di kategori kurang ya, dimana dia tuh di range 0 sampai 50. Oke, tadi kita sudah memasukkan kadar amonia dalam skala kecil dan terbaca untuk di pendataan serial monitornya itu suhunya masih normal ya. Sekarang kita akan masukkan sedikit lebih banyak lagi ya. Kita akan masukkan sedikit lebih banyak lagi dan kita akan coba kembali baca untuk di area serial monitornya teman-teman ya. Oke, kita coba masukkan lagi. Oke, cukup ya. Nah, kemudian akan dilanjutkan untuk pembacaan serial monitornya oleh Akil. Untuk pembacaannya itu karena amonia yang dimasukin lumayan banyak, untuk kadar amonia itu dibaca sebesar 327,74 ppm. Untuk temperaturnya ada di 33,44 Celcius. Nah, lalu kita lihat dari fuzero yang aktif itu ada suhu normal, di mana suhu normal itu skala yang tadi disebutkan, dan amonia lebih karena lebih dari 150 ya kadar amonia, jadi kategori amonia itu lebih. Rules 6 itu aktif, dan rules 9 juga aktif karena suhu panas dan juga amonia lebih. Karena ada dua rules yang aktif, maka terjadilah proses difusifikasi lagi. Oke, maaf itu yang terbaru. Oke, nah karena yang terbaca dan hasil difusifikasi ini, maka hasil dari difusifikasi ini menyatakan kalau pompa itu menyala sebanyak selama 60 detik. Sekian. Oke, baik, sekian. Itu adalah sistem kami yang kami buat. Terima kasih.